kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Kami bersyukur pemeliharaanmu, kami bersyukur buat perlindunganmu Tuhan. Kami bersyukur buat Allah yang selalu mencukupi segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapak untuk semuanya ya Bapak. Sampai hari ini kami ada. Kami percaya semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang juga dapat menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan kami meresponi setiap maksud Tuhan dengan cara yang benar. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau terus berbicara buat kami. Kau menegur kami, menasihati kami. Kau terus membimbing kami di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus menjadi orang yang kuat, bukan karena kami kuat, karena kami mampu, tapi kami kuat di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami terus bersandar kepadamu, tidak jauh dari Tuhan, sebab di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Pujilah nama-Mu Tuhan. Mari urapi setiap kami, urapi kami yang mendengar maupun yang berbicara. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali untuk belajar lebih lagi apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita, yaitu tentang mempersiapkan diri untuk kegerakannya Tuhan ya. Nah, jadi kalau apa sih yang kita responi ketika kita dengar tentang kegerakan Tuhan ini? Buat saya ini sesuatu, wow, mau apa nih? Bakal terjadi apa nih? Pasti seru banget nih kalau berbicara tentang kegerakan Tuhan. Tapi kalau berbicara tentang kegerakan Tuhan itu artinya gini, kegerakan Tuhan tidak terjadi hanya karena Tuhan ingin melakukan sesuatu dan gak ada orang yang tepat yang bisa bekerja sama dengan Tuhan. Jadi kegerakan Tuhan bisa terjadi itu ketika Tuhan bergerak, kita ada, kita siap. Nah, oleh karena itu, ini yang menjadi pesan Tuhan, bahwa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari sebenarnya ada cara Tuhan untuk, sebenarnya Tuhan lagi mempersiapkan kita. Untuk apa? Untuk sesuatu kegerakan itu. Tuhan mencari orang-orang yang siap. Ketika Tuhan bergerak, kita ada. Dan bukan hanya ada, tapi kita siap. Maka akan terjadi sesuatu yang wow luar biasa. Nah, ini kenapa Tuhan ingatkan, Tuhan terus berbicara buat kita minggu lepas minggu, ada teguran, ada nasihat, ada pengharapan yang baru. Artinya bahwa manusia itu sangat mudah teralihkan. Manusia sangat mudah teralihkan dengan segala kesibukan ya. Apalagi ketika saat ini kita ada di dalam pandemi ya. Orang merasa, aduh, ada masalah ekonomi yang harus terus diberesin gitu loh. Nah, ini orang-orang ini yang akhirnya terbuai dengan situasi seperti itu, rasanya, dan tidak merasa bersalah kalau akhirnya nggak terlalu mencari Tuhan. Kenapa? Tuhan juga ngerti lah. Namanya kita lagi butuh uang kok. Namanya kita juga lagi dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan juga ngerti loh. Nah, kita lupa panggilan kita. Jadi walaupun kita ini memang masih anak Tuhan, nggak murtad kok, masih percaya sama Tuhan, bahkan di rumah masih berdoa. Tapi ingat loh, kita pernah dipilih, kita pernah ditabiskan menjadi apa? Menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, waktu ditabiskan menjadi pelayan Tuhan, ada jadwal. Ada jadwal-jadwal. Di hari ini memang kita komitmen, saya mau melayani di sini. Hari ini kita komitmen untuk melayani di sini. Buktinya apa? Komitmen itu akhirnya nggak jadi apa, nggak digenapi, nggak terjadi. Kenapa? Karena ya Tuhan ngerti lah, gue lagi sibuk lah. Tuhan ngerti lah, saya harus cari uang lah. Nah ini ya, tapi ya itu ya, tetap Tuhan ingatkan bahwa akan ada kegerakan Tuhan yang kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa kegerakan Tuhan yang dulu pernah terjadi, yang sekarang akan terjadi lebih hebat lagi. Amin. Nah, kalau melihat bahwa dari pesan-pesan Tuhan, Tuhan ingatkan supaya rohani kita jangan tidur. Lalu Tuhan ingatkan lagi tentang gelombang, Tuhan ingatkan lagi tentang
tersandung, tergelincir, lalu tentang pertobatan, pemulihan, dan yang terakhir ini tentang kegerakan Tuhan. Nah, ketika saya membaca ini, ketika saya merenungkan ini, saya cuma ingat satu pribadi yang bisa menjadi satu contoh yang bisa menggambarkan, itu Petrus. Semua itu yang ada di pesan Tuhan itu Petrus pernah lewati loh. Dia pernah ditegur, diingatin Tuhan, jangan tidur, kamu harus berdoa dan berjaga-jaga. Bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja bersama aku? Itu Yesus pernah ngomong sama Petrus. Kalau ngomong soal gelombang, Petrus pernah ada di dalam gelombang. Kalau berbicara tentang tersandung, tergelincir, Petrus orang yang pernah ngalamin itu semua. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, artinya gini, dari seorang nelayan yang gak berpendidikan, Tuhan pilih menjadi salah satu murid Yesus, 12 murid Yesus. Lalu Tuhan pilih lagi menjadi satu dari 3 orang yang terdekat sama Tuhan. Dia pernah tersandung, dia pernah gagal, dan dia juga pernah yang namanya akhirnya balik lagi menjadi nelayan. Tapi kita lihat bahwa perjalanan Petrus itu adalah sebuah perjalanan yang sebenarnya Tuhan persiapkan dia untuk menjadi sesuatu. Kalau kita baca lagi di dalam Kisah Para Rasul 2, ketika pencurahan Roh Kudus, ketika Pentakosta, siapa orang yang berdiri memberitakan Injil, yang berkhotbah di tengah orang banyak? Oh, bukan orang sembarangan, bukan hanya orang Yahudi, ada orang Arab, ada orang Mesir, ada orang dari berbagai-bagai negara, dari Mesopotamia. Petrus dipakai Tuhan untuk apa? Berdiri dan berkhotbah. Dan pada hari itu juga 3.000 orang dibaptis. Ini luar biasa. Petrus pernah bayangkan gak itu bakal terjadi? Enggak. Tapi itulah perjalanan Petrus lah, kegagalan dia ketika ada di dalam gelombang, ketersandungan dia, ketika dia harus menyangkal gurunya. Semuanya itu pernah dia lewati. Tapi yang membuat dia sampai akhirnya bisa Tuhan pakai menjadi perabot yang betul-betul untuk kemuliaan Tuhan, itu lewat apa? Lewat sebuah pertobatan. Nah, jadi inilah sebuah gambaran yang saya lihat, oh iya ya, Petrus orang-orang yang pernah ngalamin gitu, dan kalau menurut ukuran manusia kayaknya udah gak mungkin. Rasanya bukan dia orang yang tepat untuk ketika Tuhan bergerak dan Tuhan mau pakai orang ini. Orang yang pernah nyangkal Yesus kok. Tapi buktinya apa? Ternyata ini Tuhan, persiapan Tuhan. Tuhan persiapkan dia menjadi orang yang akhirnya berdiri di tengah bangsa-bangsa lain dan memberitakan Injil, dan 3.000 orang pada hari itu memberikan dirinya dibaptis. Kalau kita baca lagi bahwa di dalam Kisah Para Rasul, dari Kisah Para Rasul 1 sampai Kisah Para Rasul 12, Petrus adalah orang yang menjadi tokoh utama di dalam pelayanan. Bagaimana dia membangkitkan orang mati, bagaimana dia menyembuhkan orang dengan hanya dia lewat dan bayangannya bisa menyembuhkan orang. Apalagi pelayanan waktu di kisah Ananias Safira, dia adalah orang yang berani untuk menegur kesalahan Ananias dan Safira. Nah, ini adalah orang yang Tuhan mau pakai. Inilah Tuhan, orang yang mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, lewat apa? Makanya kemarin minggu lalu kita diingatkan tentang pertobatan. Nah, kalau kita baca ya, ini yang menjadi dasar pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah 2 Timotius 2 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak, mungkin gak layak, tapi dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya tambahkan ayat ke-22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, jadi
Apa yang membuat akhirnya Petrus dipakai? Ya itu karena diawali dari gini. Ayat yang ke-21 mau mencucikan diri. Nah di ayat yang ke-20 dikatakan di rumah besar bukan hanya ada perabot dari emas dan perak, tetapi juga dari kayu dan tanah. Nah, ini satu bayangan ini. Di rumah yang besar ini bisa bicara tentang gereja Tuhan. Tapi supaya kita lebih mengerti gini, di dalam rumah tangga nih, ya ibu-ibu pasti paham banget. Ada yang namanya alat-alat makan, alat-alat yang dipakai untuk sesuatu yang nanti kalau ada special occasion nih, kita keluarin barang ini. Betul? Biasanya itu piring makan yang betul-betul untuk menjamu orang itu ada yang spesial. Mungkin hari-hari kita makan dengan piring, tapi piring yang spesial itu kita pisahin. Nanti kalau kita menjamu orang khusus, piring-piring itu, gelas-gelas itu, sendok-sendok itu pasti dikeluarin untuk orang khusus. Tapi untuk hari-hari kita pakai piring yang biasa. Nah, ada juga yang namanya dikatakan perabot dari kayu dan tanah. Artinya perabot ini dipakai untuk hal-hal yang kurang mulia, yang biasanya dipakai buat buang sampah, kadang-kadang dipakai buat buang kotoran, kadang-kadang dipakai buat hal-hal yang nggak penting, yang kotor-kotor, yang berminyak, yang nggak perlu harus dibersihin setiap hari. Itu udah dikhususkan. Mau ada tamu khusus, nggak ada tamu khusus, barang itu tetap seperti itu. Nggak akan barang-barang itu kita pindahin ke meja untuk menjamu tamu. Nah, tapi beda dengan perabot-perabot yang memang dikhususkan. Saya punya kenalan. Ini orang sangat suka menjamu orang. Nah, jadi kalau waktu nggak ada yang dia jamu, piring-piring ini, perabot-perabot yang dia pakai buat menjamu ini, dia tetap keluarin, dia tetap bersihin. Kenapa? Supaya sendoknya tetap mengkilap, supaya gelas kristalnya tetap mengkilap, semuanya tetap mengkilap. Dia tetap bersihin, dia masukin lagi. Nah, nanti kapan lagi dikeluarin lagi, dia bersihin lagi, walaupun nggak ada rencana mau menjamu. Jadi ketika memang ada rencana untuk menjamu tamu, piring-piring ini udah siap untuk menjamu tamu. Nah, ini perabot ini yang namanya spesial, yang sering digosok, yang sering dibersihin, ini nggak akan mungkin dipakai buat buang sampah. Jadi memang udah dispesialkan, udah memang dikhususkan untuk itu. Yang kotoran, yang tidak untuk yang hal-hal yang mulia, itu dikhususkan. Nggak mungkin itu dipindahin ke tempat yang terbaik. Nah, kita mesti nangkap ini. Artinya gini, apa yang menjadi target kita? Siapakah kita hari ini? Perabot yang mulia kah? Atau perabot yang tidak kurang mulia? Nah, jangan kita berpikir gini, karena saya orang yang rendah hati, gak jadi masalah lah mau jadi perabot yang mana. Mungkin orang lain gak suka dengan jadi perabot yang kotor, saya aja. Ini bukan seperti itu. Ini bukan lagi berbicara seperti itu, saudara. Ini lagi berbicara goal kita, target kita, siapa kita hari ini. Nah, dari mana kita tahu kita ini adalah perabot yang dikhususkan Tuhan? Sangat mudah, lihat aja di sini katanya. Jika seorang mau menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Jadi kalau kita dari sampai hari ini kita punya kerinduan untuk menyucikan diri, artinya gini, menyucikan diri itu artinya kita mau hidup di dalam pertobatan. Jadi kalau bicara tentang pertobatan itu bukan cuma satu kali, dulu belum di dalam Tuhan kita bertobat jadi ikut Tuhan, bukan. Pertobatan itu adalah bukan satu kali, perbuatan satu kali, tapi perbuatan yang terus-menerus kita lakukan. Lifetime, lifestyle, itulah pertobatan kita. Dari apa? Kadang-kadang gini, apa yang terjadi sama Petrus? Petrus pikir dialah orang yang punya super iman, super faith. Dia merasa dia adalah orang yang punya super faith. Ternyata nggak seperti itu. Dia pikir dia adalah orang yang sangat mengasihi gurunya dan sangat support sama gurunya. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu. Dia pikir dia orang yang paling radikal. Ternyata dia nggak seperti itu. Coba bayangkan, dia adalah satu-satunya murid yang berani mengatakan bahwa kalau sampai orang lain pergi meninggalkan engkau, aku enggak. Kalau engkau sampai di penjara, aku akan bersama-sama dengan engkau. Nah, ini statement ini yang kita pikir gitu. Dulu waktu bulan pandemi, kita pegang itu.
gue orang yang paling rohani. Kalau ngelihat orang yang namanya males doa pagi aja, masa sih doa pagi aja nggak bisa? Kan kalau gue nggak sekali aja nggak doa pagi, gue rasanya aduh gelisah banget segala. Itu satu pernyataan yang kita lah, statement yang kita omongin waktu kita belum pandemi. Tapi ternyata pandemi ini akhirnya kita membuat kita berpikir bahwa wah, ternyata gue nggak sehebat itu. Kayaknya gue mesti bertobat. Ternyata aku bukan orang yang seperti itu. Nah ini satu gambaran yang saya pun juga gini. Dulu waktu saya dengar satu lagu gini, ku kan berdiri di tengah badai. Nah saya dulu saking merasa jagonya gini, saya pikir masa Tuhan aja bilang badai aja harus dihardik, masa ini terus mau berdiri? Sampai akhirnya ada di satu situasi COVID ini saya harus mengakui bahwa tidak semua badai bisa kita hardik. Badai itu harus kita tetap, bagaimana kita harus tetap berdiri di atas badai, tetap kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat karena kita mampu, tapi kuat di dalam kekuatan Tuhan. Nah jadi perjalanan waktu kekristenan kita, pengiringan kita sama Tuhan, ada banyak hal yang kita perlu rubah. Mungkin dulu waktu kita datang sama Tuhan, waktu babak belur sama Tuhan, waktu kita babak belur datang sama Tuhan, kita konseling sama hamba Tuhan. Nah konseling yang diberikan oleh hamba Tuhan waktu awal kita ikut Tuhan, itu sama seperti gitu. Anak kecil umur 3 tahun main di dapur, mau nyalain api, mau main masak-masakan tapi pakai api bener. Kita sebagai orang tua kita bilang, jangan. Hati-hati, itu bahaya loh. Kamu main api di situ, kamu bahaya. Nah ketika umur 30 tahun, kenapa kamu gak mau masak? Kenapa kamu sampai hari ini gak mau berani masuk ke dapur? Karena saya udah dibilangin sama mama saya, gak boleh main api, nanti kebakar. Itu bahaya di dapur itu. Kan gak seperti itu kan? Walaupun kita waktu kecil dinasehati seperti ini, dalam perjalanan waktu kita tahu tentang kebenaran, kita bertumbuh, kita ngerti, oh ternyata setelah kita umur segini, main api gak apa-apa, masak di dapur gak apa-apa, karena kita udah punya pengetahuan. Nah jadi kalau orang bertahan dengan, ya saya mah dari awal juga udah dikasih tahu, hamba Tuhan bilang begini. Ya tapi halo, kamu kan bertumbuh. Nah dari situ artinya gini, jangan sampai akhirnya pernyataan-pernyataan kita, statement kita yang kita pakai itu sampai akhirnya menjadi benteng dalam hidup kita dan akhirnya kita nggak mengalami pertumbuhan. Terus aja gini, dia punya satu pandangan gini bahwa ada binatang-binatang yang haram. Dan dia punya satu komitmen. Dia adalah orang yang punya satu komitmen bahwa yang haram itu nggak boleh dimakan. Sampai satu saat Tuhan bilang gini, kalau Tuhan bilang haram, kalau Tuhan bilang nggak haram, ya nggak haram. Kalau Tuhan bilang bisa dimakan, ya bisa dimakan. Nah artinya gini, ada satu perubahan dalam cara pandang dia. Kalau dia bertahan dengan cara pandang dia tentang ini haram dan tidak haram, kalau dia bertahan seperti itu, maka dia nggak akan pernah menjadi hamba Tuhan, menjadi rasul yang bisa memberitakan Injil kepada Cornelius atau kepada orang-orang non-Yahudi. Kalau cara pandang dia tidak berubah. Nah jadi kalau memang kita sadar bahwa kita adalah alatnya Tuhan, alat yang Tuhan mau persiapkan kita untuk sesuatu tentang hal-hal yang dahsyat yang akan Tuhan lakukan, maka kita harus menjadi orang yang cukup punya kerendahan hati. Untuk apa? Untuk bertobat. Untuk bertobat itu artinya apa itu? Berubah cara pikir kita. Kalau kita nggak berubah, maka itu menjadi penghalang kita untuk pekerjaan Tuhan selanjutnya. Banyak hal yang kita harus sadari bahwa gini, untuk kita sampai kita mengakui kita salah, harus kita mengakui bahwa kita ini perlu bertobat. Kita harus mengakui dulu, saya salahnya di sini. Kalau kita nggak merasa kita salah, rasanya kita nggak akan pernah bisa bertobat, betul? Jadi ada pengakuan bahwa kita salah. Nah, jadi jangan kita berpegang teguh sampai akhirnya yang kita pegang itu ternyata menjadi sebuah benteng keangkuhan
yang akhirnya membatasi kita untuk bergerak lebih maju lagi. Makanya gini, kalau berbicara tentang pertobatan, ini perlu yang namanya intimacy with God. Jadi kalau kita bertobat, kata pendeta ini, kata orang ini, kata si A, kata si B, gue mah gak apa-apa. Itu kata orang. Tapi kalau pertobatan yang sungguh itu harus datang sama Tuhan. Dan itu yang terjadi sama Daud. Di Mazmur 139, Daud bilang apa? Selidiki aku. Jadi dia bukan cuma datang sama Nathanael, Nat, selidikin gue dong, gue salahnya di mana? Menurut Nathanael, kayaknya lu udah gak ada salahnya nih. Aman bro, lu udah gak ada salahnya. Itu kalau Nathanael. Tapi enggak. Pertobatan itu gak pernah bisa jauhkan dari, maksudnya gini, kalau kita gak intim sama Tuhan, kita sulit untuk bertobat. Karena hanya Tuhan, hanya Roh Kudus yang bisa tunjukin kesalahan kita yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu Daud itu datang sama Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-20. Selidiki aku ya Tuhan. Artinya dia betul-betul cuma dia pengen dengar dari Tuhan salah dia di mana. Lihatkah apakah jalanku serong? Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selanjutnya, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Nah, ini yang namanya pertobatan. Dan hanya melalui pertobatan ada pemulihan. Nah, waktu mungkin Petrus nggak menyadari, ternyata dia pikir dia agape sama Tuhan. Ternyata dia cuma filio sama Tuhan. Makanya Tuhan ingat, Tuhan datang sama dia. Apakah kamu agape? Enggak, aku filio. Dan terus menerus seperti itu sampai akhirnya dia iya benar. Gua kurang cinta sama Tuhan sebetulnya. Nah, jadi pertobatan itu harus melibatkan Tuhan. Tuhan harus terlibat dalam kita. Hanya Tuhan yang bisa tunjukkan kesalahan kita. Amin. Nah, ini yang namanya orang yang mau dipakai Tuhan adalah orang yang mau datang sama Tuhan dan Tuhan tunjukin salah saya di mana. Tuhan tunjukin kelemahan saya di mana supaya saya bertobat. Saya tahu saya lemah di sini. Betul nggak Tuhan? Bagaimana caranya saya bertobat? Nah, itu adalah orang yang punya kerinduan untuk menjadi perabot yang mau dipakai sama Tuhan. Tuhan butuh dan Tuhan cari orang yang seperti ini. Bukan yang enggak lah, saya mah dulu juga lagi awal-awal bertobat dikasih tahunya juga nggak apa-apa. Iya dulu waktu lu masih kecil rohaninya. Tapi waktu kamu bertumbuh, maka akan ada perubahan. Cara pandang kamu harus berubah. Mungkin dulu kita pikir kita radikal, tapi ternyata setelah new normal, kita nggak terlalu radikal. Mungkin kita banyak tersandung dengan statement-statement kita, termasuk saya. Hari ini Tuhan ingatkan, Tuhan cari orang yang betul-betul dibersihkan, yang mau dibersihkan, yang mau menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, yang salah, yang kita nggak sadari. Nah, ternyata gini, yang namanya menyucikan diri itu nggak cuma cukup sampai kita mengakui kita salah. Ayat yang ke-22 dikatakan gini. Yang kedua berarti ya. Tadi yang pertama menyucikan diri, yang kedua gini. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Nah, pertobatan yang sesungguhnya itu bukan cuma sekedar mengaku saya salah. Tapi setelah itu, langkah berikutnya, mau ngejar nggak? Mau melakukan sesuatu nggak yang luar biasa? Nah, ini yang Petrus bilang. Jadi waktu dia bertobat, dia mengaku kelemahan dia seperti apa. Dia mengaku bahwa yang ada pengejaran. Makanya kalau kita kemarin beberapa minggu yang lalu kita ingat dari 2 Petrus 1, kita lihat 2 Petrus 1. Dia ingatkan gini, ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ya, jadi pengejaran itu di dalam itu sama artinya dengan mengejar sungguh-sungguh, mengejar dengan kekuatan. Jadi ada satu niat kesungguhan hati. Nah, ini makanya kenapa sampai akhirnya Petrus dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada satu gini, punya iman aja nggak cukup. Mengakui diri, iya gue lemahnya di sini, gue salahnya di sini, nggak cukup.
Dia bilang, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih akan semua. Ini dikatakan begini, bukan cuma soal nambahinnya aja. Dia bilang dengan kesungguh-sungguhan, berusaha sungguh-sungguh. Nah, ini yang namanya mengejar. Nah, Tuhan butuh orang-orang yang seperti ini. Bukan cuma sekedar sadar nih, iya gue salah nih, gue lemah nih. Bukan cuma itu. Setelah kita sadar, apa yang kita kejar. Makanya di dalam ini suratnya Petrus ini ditulis waktu Petrus hampir meninggal. Ini dia bilang ini aku menasehati kamu. Di ayat yang ke-12 sampai yang ke-15 dia bilang, aku mengingatkan kamu, aku mengingatkan kamu, aku mengingatkan kamu berkali-kali tentang apa? Tentang menjadi sungguh-sungguh. Seriusan kita. Apa yang dikejar sama Petrus? Ya, pengetahuan, penguasaan diri. Nah, tapi di dalam Timotius ini diingatkan lagi, apa yang dikejar? Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Nah, jadi orang-orang yang punya kesungguhan adalah orang-orang yang terus mau mengejar, orang-orang yang mau terus menambahkan kehidupan rohani dia untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, makanya dikatakan juga di dalam Petrus ini, di suratnya Petrus dia bilang gini, supaya apa? Panggilan dan pilihanmu, ayatnya ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi hak penuh artinya gini, udah yakin punya dah. Udah gak ada keraguan deh. Coba kalau orang gini, kalau orang-orang yang akhirnya menetapkan diri untuk udahlah gue mah jadi perabot yang biasa-biasa aja lah, jadi perabot yang terbuat dari kayu, dari tanah. Orang-orang yang sebegini ini adalah orang-orang yang nggak akan kejar, nggak akan mau menyucikan diri, nggak ada yang dia kejar sama sekali. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat bahwa Pak Petrus sadar tentang panggilan dan pilihan, dia sadar betul. Nah, inilah yang harus menjadi kesadaran kita, bahwa kita harus punya target, harus punya satu komitmen bahwa saya harus jadi perabot yang mulia. Jangan punya target gini, nggak apa-apalah jadi perabot yang kurang mulia juga. Nah, ini kan satu standar orang yang kadang-kadang suka orang berpikir gini, nggak apa-apalah jadi tukang sapu asal bisa masuk surga. Itu kan goblok banget. Itu kan target yang rendah yang bisa gagal punya. Kenapa kita nggak mencari target yang paling tinggi? Target gua adalah menjadi perabot yang untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Nah, ini Pak Petrus sadar banget. Dia tahu panggilan dia. Dia tahu dia dipilih untuk apa? Menjadi perabotnya Tuhan yang mulia. Nah, makanya waktu dia ditegur, sangat mudah untuk dia bertobat. Waktu dia sadar itu, sangat mudah untuk dia, gue mesti mengejar nih. Gue harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, jadi, dari mana kita tahu kita ini adalah dipersiapkan untuk menjadi perabot yang mulia? Kita lihat aja, kita orang yang mudah bertobat apa enggak? Kita orang yang bertobat setiap hari apa enggak? Kita adalah orang yang tahu nggak panggilan dan pilihan kita itu apa? Nah, kalau kita tahu bahwa kita ada di track yang benar, tapi kalau kita biasa-biasa aja, nggak punya target apa-apa, lebih baik kita bertobat hari ini. Nah, jadi target kita, standar kita harus menjadi yang paling baik, yang paling nobel, yang paling mulia. Itu yang harus jadi target kita. Nah, jadi kalau sampai ada gini, waktu kemarin di Komsel ada pertanyaan, kalau kita punya gini, ya udahlah, saya mah biasa-biasa aja. Ini yang paling bahaya gitu. Kenapa kita harus mengejar jadi perabot yang mulia? Di dalam kegerakan Tuhan, selalu waktu Tuhan bergerak, waktu Tuhan mau melakukan hal-hal yang dahsyat, ada musuh selalu hadir.
Ada iblis yang selalu ingin menggagalkan, betul? Nah, Tuhan pakai alat, Tuhan cari orang-orang yang mulia, yang perabot yang mulia untuk jadi alatnya Tuhan. Iblis cari perabot yang bisa jadi alatnya dia. Nah, orang-orang yang pada akhirnya sibuk dengan kegerakannya Tuhan, dengan itu berbeda dengan orang-orang yang akhirnya tidak mau bergerak. Orang-orang yang akhirnya tidak mau bergerak, yang tidak mau bertumbuh, yang tidak mau menyucikan diri, yang tidak mau mengejar apa-apa, ini akhirnya dipakai sama iblis. Nah, waktu ada kegerakan Tuhan, orang-orang inilah yang nyinyir, yang suka jadi hater, yang suka jadi ngomong-ngomongin yang jelek-jelek, orang-orang yang seperti ini. Nah, makanya gini, kenapa kita harus mencari target untuk dipakai Tuhan? Supaya kita jangan dipakai iblis. Kenapa? Begitu ada kegerakan Tuhan, begitu ada pekerjaan Tuhan dahsyat, iblis tidak tinggal diam. Nah, kalau berbicara tentang di bumi, iblis Tuhan pakai manusia. Kalau berbicara tentang bumi, iblis cari manusia yang bisa jadi alatnya dia, yang bisa jadi perabotnya dia. Oleh karena itu, saudara, kita percaya bahwa kita harus percaya bahwa ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Akan terjadi kegerakan yang Tuhan yang luar biasa. Nggak jadi masalah kita dulu pernah gagal. Nggak jadi masalah kita saat ada di tengah gelombang, kita pernah tergelincir, kita pernah tersandung. Nggak jadi masalah. Tapi yang terpenting adalah sadari kesalahan kita dan kita bertobat. Kita nggak bisa tahu kesalahan kita sepenuhnya kalau kita tidak intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita terus membangun keintiman sama Tuhan sampai Tuhan kasih tahu yang mana yang harus diperbaiki, yang mana yang harus dibangun, yang mana yang harus terus biar Tuhan bicara buat kita sampai kita menjadi perabot yang layak dipakai Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat